Yesus sahabatku. Na 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 na. Na 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 na. Hai teman-teman, perkenalkanlah Tuhan dan Juru Selamatku. Namanya Yesus, Dia sahabatku yang selalu setia menjagaku. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus
Pada zaman dahulu, di perbatasan kota Samaria dan Galilea, Tuhan Yesus sedang berjalan memasuki sebuah desa. Tiba-tiba, datanglah 10 orang kusta menemui Tuhan Yesus. Tetapi, mereka tinggal berdiri agak jauh. Lalu 10 orang kusta itu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Tuhan Yesus melihat mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Lalu mereka berangkat pergi kepada imam-imam. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, sakit kusta mereka hilang dan sembuh. Tetapi, hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah. Ternyata, orang itu adalah seorang Samaria. Dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di mana 9 orang yang sembuh tadi?" Dan Tuhan Yesus bertanya lagi, "Kenapa hanya orang asing ini yang memuliakan Allah?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Teman-teman, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kita katakan bahwa Tuhan yang utama di hidup kita. Yuk tutup matanya. Tuhan Yesus, ku sembah Kau. Kudus, kuduslah namamu Tuhan, besar dan ajaib perbuatan
teman-teman, sebelum firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita akan memulai firman. Tolong buatkan supaya kami semua boleh mengerti apa yang diajarkan. Tolong berkati yang menyampaikan firman ke kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom teman-teman. Wah, gak kerasa udah minggu nih. Kembali lagi dengan Joel Kids Online Service. Wah, kenalin, nama aku Kak Giri. Yuk, sekarang Kak Giri mau ajak adik-adik melihat nih perkenalannya teman-teman adik-adik dari pojok sini. Yuk. Shalom teman-teman, nama aku Valina. Halo Valina. Shalom teman-teman, namaku Jaden. Halo Jaden. Shalom teman-teman, namaku Michelle. Halo Michelle. Shalom teman-teman, namaku Clarissa. Halo Clarissa. Wah, ini teman-teman kita di sini mau ngapain nih? Ada yang tahu nggak? Gak ngapain? tahu. Nggak tahu. Kita di sini. Wah, lihat nih di sini ada lagi udah ada spidol, apa ini? Udah ada terus. Emang kita mau ngapain ya? Kita mau bikin aktivitas. Pada semangat nggak buat aktivitas? Semangat. Wah, kalau misalnya semangat, ya udah Kak Giri mau bagi dulu aktivitasnya. Tapi sebelum itu Kak Giri mau kasih tahu. Jadi ini ada hati kecil dan ada hati yang besar. Ini hatinya. Tuh. Nah, terus emang buat apa Kak? Jadi nanti kita gunting hatinya. Terus yang hati besar ini ditempel sama hati kecil. Pluk. Terus nanti kita kasih hansaplasnya. Hansaplasnya bentuknya kayak gini ya adik-adik. Kita mau bentuk salib kayak gini. Terus setelah itu nanti kita bisa pakai ini, bisa pakai spidol. Terus nanti kita tulis di atasnya Tuhan menyembuhkan. Nah, Tuhan menyembuhkan apa nih adik-adik? Tuhan bisa menyembuhkan sakit penyakitku. Tuhan bisa menyembuhkan kesendirianku, kesedihanku. Semuanya Tuhan bisa menyembuhkan. Oke. Udah paham adik-adik? Paham. Kalau udah paham, Kak Giri mau kasih satu-satu nih. Oke. Kita gunting dulu ya adik-adik ya. Semua udah bisa dong gunting ya? Bisa. Teman-teman di rumah juga pasti bisa gunting kan? Nah, ikutin polanya ya adik-adik. Kalau misalnya belum tahu polanya, minta bantu mamanya. Oke? Oke. Nah, sambil bikin aktivitas nih, Kak Giri juga mau nanya ini. Adik-adik pernah sakit nggak sih? Pernah. Ada yang pernah sampai masuk rumah sakit nggak? Pernah. Wah, Kak Giri mau mulai. Ini, Jaden dulu. Jaden, pernah masuk rumah sakit? Pernah. Pas itu sakit apa Jaden? Pas kecil. Pas kecil? Jaden ingat nggak sakitnya apa? Enggak. Enggak. Tapi pas itu Jaden orang tuanya juga berdoa ke Tuhan nggak biar Jaden bisa sembuh? Iya. Terus habis itu Jaden sembuh nggak? Iya. Wah, hebat ya adik-adik ya. Itu namanya kuasa Tuhan adik-adik. Dan sekarang itu mau tanya ke Michelle dulu. Michelle, pernah sakit nggak Michelle? Pernah waktu umur 2 sampai 3 tahun. Masuk rumah sakit? Iya. Terus orang tuanya Michelle gimana? Ngajarin buat berdoa sama Tuhan Yesus Wah. biar disembuhin. Berarti Michelle dari kecil juga udah berdoa sama Tuhan Yesus? Udah. Terus gimana Michelle lagi doa sama Tuhan Yesus? Sembuh nggak? Iya. Sembuh ya? Wah, kalau misalnya Valina pernah sakit? Pernah Kak. Habis itu kalau pas sakit gitu berdoa sama Tuhan nggak? Berdoa. Berdoa pas itu kalau boleh Kak Giri tahu sakit apa? Sakit demam, batuk, sama pilek. Wah, itu mesti nggak enak ya adik-adik ya. Enggak enak. Terus setelah doa sama Tuhan Yesus gimana Valina? Sembuh Kak. Langsung sembuh ya? Iya langsung sembuh. Udah. Coba Kak Giri sekarang terakhir tanya ke Kalisa. Kalisa pernah sakit? Pernah Kak. Pas itu sakit apa? Sakit demam tinggi. Demam tinggi. Terus kalau gitu Kalisa doa ke Tuhan nggak? Doa. Doanya gimana?
Doanya Tuhan tolong sembuhkan Clarissa. Clarissa tidak mau sakit lagi Tuhan. Oke. Nah, terus begitu itu langsung sembuh nggak? Besoknya sembuh. Besoknya sembuh ya. Nah, adik-adik dari cerita teman-teman nanti terus nih. Terus kan Teman-teman tahu nggak kalau misalnya berarti Tuhan itu menyembuhkan adik-adik? Nah, adik-adik tadi udah dengerin cerita tentang 10 orang kusa belum? sudah. Nah, teman-teman juga udah lihat kan? Nah, tadi orang kusanya 10 orang kusanya itu kena itu ya, kena kusta, terus minta sama Tuhan Yesus tolong disembuhin. Nah, habis itu setelah Tuhan Yesus membuat mujizat dan akhirnya 10 orang kusta itu sembuh, apa yang orang kusta itu melakukan aja? Apakah 10-10-nya langsung berterima kasih ke Tuhan Yesus? Tidak. Tidak ya, malah yang ke Tuhan Yesus cuma satu orang doang gitu. Nah, terus apa yang bisa kita dapat di pelajaran ini? Enggak. Nah, pelajaran yang bisa kita dapat tadi, kalau misalnya kita udah sembuh, kita udah diberikan Tuhan kesembuhan, kalau misalnya kita udah diberikan Tuhan kesehatan, kita jangan lupa buat Doa. dan bersyukur. Sekali lagi Kak Geri bilang berdoa dan bersyukur. Nah, dengan berdoa dan bersyukur, nah, kita juga pasti bakalan diberikan oleh Tuhan kesehatan yang lebih lagi, kelancaran terhadap menghadapi sesuatu yang lebih lagi ya. Jadi ya, jangan cuma pas lagi sakit doang, baru kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau sembuh. Tapi kalau misalnya aku sudah dikasih kesembuhan, malah bilangnya, udah sembuh kok. Ngapain berdoa lagi? Ngapain mengucap syukur lagi? Ngapain minta kesembuhan lagi? Oh, aku juga udah baik-baik aja. Gak boleh kayak gitu ya adik-adik ya. Kita harus tetap bersyukur sama Tuhan. Mengucap syukur sama Tuhan. Gitu adik-adik. Nah, kayak tadi di ayat hafalan kita hari ini juga adik-adik yang berkata di Yeremia 17 ayat 14a, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Nah, artinya apa? Berarti kita harus tetap meminta pertolongan dari Tuhan adik-adik. Minta pertolongan tentang kesembuhan dan sebagainya, dan kita juga harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi gitu ya adik-adik ya. Nah, intinya apa? Jangan sampai kita malas-malasan. Coba di sini Kak Diri tanya juga, yang masih mengucap syukur sama Tuhan siapa nih? Semuanya mengucap syukur ya sama Tuhan ya? Pinter kamu. Nah, kalau misalnya aku mengucap syukur sama Tuhan, itu kan nanti Tuhannya senang. Tuhannya bakal senang apa sedih adik-adik? Senang. Nah, adik-adik sudah ditempel belum hati kecil sama hati besarnya? Sudah. Nah, kalau misalnya sudah, sekarang Kak Diri aja adik-adik buat nulis di sini tulisan Jesus heals atau Tuhan menyembuhkan. Nah, di sini kalian bisa tulis kelemahan-kelemahan kalian juga. Misal, Kak Diri lemah di matematika, Tuhan menyembuhkan misal pikiran malas Kak Diri buat belajar misal gitu. Tuhan menyembuhkan, misal juga sakit hati, misal Kak Diri sakit hati sama orang, Tuhan menyembuhkan sakit hati Kak Diri gitu. Oke? Kalau misalnya ada juga yang punya penyakit nih sekarang nih, penyakit fisik kayak aduh kok aku batuk, kok aku sakit aku lagi gini-gini. Nah, Yesus menyembuhkan sakit batuk, sakit saya aku. Udah adik-adik oke? Oke, yuk sekarang kita mulai tulis. Nah, yuk sekarang mulai tulis. Ini harus yang emosional. Nah, habis itu jangan lupa nanti Hansaplasnya bentuk salib di tengah-tengah ya adik-adik. Oke. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa kok ada Hansaplas bentuk salib di tengah? Ada yang tahu? Kalian tahu nggak? Enggak, Kak Ger. Nah, tahu nggak kenapa kok di dalam dompet kenapa ada lambang salib di tengah bentuknya Hansaplas? Karena itu sebagai tanda juga, jadi kalau misalnya Tuhan telah menyembuhkan semua kelemahan kita dan semua sakit hati.
mau itu sakit fisik juga, mau itu apa, tidak apa, mau itu apapun, Tuhan sudah menyembuhkan. Oke? Nah, yuk sekarang kita lanjut tulis lagi. Nah, kalau misalnya adik-adik ini udah tulis tulisannya di sini, sekarang Kak diajak buat nempel hasil kelasnya. Terus sekarang tempel lagi. Nah, adik-adik di sini juga tahu nggak arti tanda salib yang bentuknya Hansa Plus ini buat apa? Enggak, Kak. Nah, tahu nggak ini bentuknya Hansa Plus dibentuk salib kayak gini? Itu buat menunjukkan kalau misalnya Tuhan itu juga telah menyembuhkan semua kelemahan kita, juga telah menyembuhkan semua dosa kita, dan juga pastinya telah menyembuhkan sakit penyakit kita. Nah, makanya di sini melambangkan kalau misalnya Tuhan itu udah menyembuhkan. Itu adik-adik. Terus sekarang kita semua akhirnya aja buat berdoa. Oke? Jadi semuanya kita akan tutup mata, yuk semuanya dari doanya tadi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaktian hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau Tuhan juga sudah mengajarkan kami tentang mengucap syukur dan juga tentang cara mengucap syukur kepada Engkau Tuhan yang baik dan benar. Dan biarlah Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu dan sudah menyelesaikan aktivitas ini Tuhan. Biarlah semuanya telah berkat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, ayat hafal hari ini adalah Yeremia 17 ayat 14a. Bunyinya, sembuhkan aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Yeremia 17 ayat 14a. Sembuhkan aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Jangan lupa dihafalin ya teman-teman. Oke adik-adik, kita udah selesai nih kebaktian hari ini. Kak Giri mau ajak adik-adik semuanya kita angkat tangan, kita mau menerima berkat yang dari Tuhan. Oke adik-adik, yuk semuanya kita tutup mata, angkat tangan, dan dengerin doanya Kak Giri. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, hari yang sangat indah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah selesai Tuhan untuk kebaktian hari ini, tapi kami percaya Tuhan kasih-Mu tidak akan pernah selesai di dalam hidup setiap kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, berkati Engkau yang memberikan kami Tuhan, berkat kesembuhan, kesehatan, kemakmuran semua yang dari Engkau Tuhan. Semua berkat yang baik dari Engkau Tuhan turun di atas setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau yang juga berkati kami Tuhan sampai seminggu ke depan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat semua yang dari Engkau Tuhan juga turun dalam setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga udah mau selesai Tuhan kebaktian Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga yang menemani kami Tuhan, dan Roh Kudus-Mu juga yang selalu menemani kami Tuhan, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih yang besar dari Allah Bapa dan anugerah terindah yang dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus turun di atas hidup setiap kami, mulai dari hari ini juga sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa menyerahkan segalanya. Haleluya. Amin. Bye bye guys. See you.